suara di luar sana bahwa supaya kita tetap sustain gitu, berusaha menjajakan dagangannya, kita tuh harus dekat dengan penguasa ternyata. Ngaco itu mah. Gimana? Dekat dengan penguasa ya mungkin bikin kita happy, bikin kita merasa eksis juga ya. Tapi rasanya untuk selamat siang, Viewer Ngaco. Bapak Ibu narasumberku yang baik hati, kita buka masker. Selamat siang. Saat ini Viewer Ngaco berkunjung ke tempat yang sangat spesial, di mana nanti Viewer Ngaco akan mendapatkan banyak ilmu. Pokoknya dipantengin ya. Jangan sampai ada yang terlewatkan, dengarkan kata demi kata sampai penjelasan dari expert-expert. Kita ada Bu Herlianika. Beliau adalah International Cooling Expert. Beliau juga anggota dari Ozon UNEP Secretary. Sekarang kita berkenalan dengan Ibu Herlin. Selamat siang Bu Herlin. Selamat siang. Selamat datang di Ngaco, ngobrol ala Indobosko. Bang Kevin. Bang Kevin ini spesialis penyedia gudang pendingin. Berhadapan dengan akhir-akhir ini kita sedang ramai dengan ketahanan pangan, kekhawatiran akan kehabisan pasokan pangan. Bahkan di negara Inggris itu pemerintahnya meminta warganya untuk makan 1 kali dalam 1 hari. Sementara Indonesia sangat luas dan tidak mikirin apa-apa, cuek Bu, kayak bonek gitu. Gimana Bu, mau berbagi ilmu? Karena selama ini kan Ibu udah melanglang buana di dunia korporat ya. Artinya Ibu bisa berbagi ilmu, apa sih sebenarnya manfaat korporat itu atau gudang pendingin itu di era sekarang, seperti apa sih kebutuhannya. Tapi sebelum itu Ibu memperkenalkan diri dulu. Terima kasih Bu Nelly. Selamat siang. Disebutnya apa ya? Viewer Ngaco. Viewer Ngaco ya. Yes. Selamat siang Viewer Ngaco. Saya Herlin, seperti tadi disampaikan oleh Bu Nelly. Saya ini memang di cooling sector sudah lebih dari 25 tahun di Indonesia. Wow. Dan kebetulan sejak lebih dari 4 tahun mungkin saya anggota di Refrigeration Optional Committee, Refrigeration Technical Optional Committee di Ozon Sekretariat di UN untuk Montreal Protocol. Jadi memang kami expert itu kalau di sana bicara tentang cooling itu adalah kemanusiaan. Saya sebenarnya ingin semua orang Indonesia mulai paham kalau kita bicara cold storage, kita bicara kemanusiaan. Seperti tadi disampaikan sama Bu Nelly kan, di Inggris udah disuruh makan 1 kali karena kurangnya ada pasokan makanan. Itu namanya food security ya. Nah, kenapa disebut humanity atau kemanusiaan? Karena begitu cold storage-nya kurang di Indonesia, gimana nanti suatu saat kelak ternyata Indonesia juga kena dampak food security itu. Sekarang aja kita tanam di mana-mana jadi sampe, jadi apa gitu ya. Indonesia masih nggak pernah berpikir gitu ya. Betul. Tapi itu di sebagian daerah, di daerah yang lain yang kesulitan makanan kan mungkin saudara-saudara kita akan mengalami makan sih bisa, tapi nutrisinya cukup atau tidak. Nah, untuk itu semua, maka hak semua warga negara itu mendapatkan nutrisi yang baik, bukan hanya kenyang, tapi nutrisi yang baik. Untuk itu sebenarnya sebaiknya ada rantai pendingin untuk makanan ke seluruh pelosok Indonesia, agar masyarakat Indonesia itu bukan hanya kenyang, tapi nutrisinya tercukupi, tidak ada lagi bayi yang stunting, gitulah. Betul. Ternyata ada berkesinambungan ya. Tidak hanya saja memang tidak hanya buat satu segmen saja kan.
ternyata semua komunitas makanan, semua komoditi makanan itu ternyata membutuhkan rantai pendingin ternyata ya. Seperti apa sih pengamatan dari Bu Herlin ini terkait kebutuhan rantai pendingin dan seperti apa sekarang ketersediaannya di Indonesia? Kalau ketersediaannya di Indonesia, karena kebetulan saya juga menyusun National Cooling Action Plan, itu adalah perencanaan sektor cooling di negara Indonesia ini. Lalu saya coba cek data Indonesia, data tentang pasokan makanan dibandingkan dengan populasinya. Ternyata Indonesia itu hanya masih memiliki cold storage-nya tuh hanya 15% dari kebutuhan populasi Indonesia sebenarnya untuk memenuhi nutrisi tadi. Dan itu mungkin hanya tersebar di kota-kota besar saja. Betul, karena kan di Indonesia Timur kan nggak ada listrik, nggak ada jalan, nggak ada untuk bikin cold storage, kan susah. Agak bertolak, sepertinya ironi ya Bu. Sebenarnya justru gudang pendingin ini sangat dibutuhkan di hulu harusnya ya. Bukan malah karena kan di hulu tuh dia perlu dikumpulkan dulu sebelum sampai nanti ke kota-kota besar distribusikan. Artinya di sini dia harus terjaga dulu, bukan begitu? Dimulai dari harvesting gitu ya, dimulai dari harvesting. Pada saat dipanen, mau panen ikan, mau potong daging, mau panen sayuran, itu sudah harus dikondisikan agar tidak cepat busuk atau tidak cepat menurun kadar nutrisinya gitu. Apalagi di tengah-tengah sekarang mulai mengalami gejolak dunia. Seberapa penting sebenarnya gudang pendingin ini buat kita? Itu ya, di kita itu hidup terlalu enak dibandingkan dengan negara lain ya. Jadi mungkin masyarakat kita belum merasa penting. Tetapi suatu saat Indonesia juga harus ikut terlibat di dalam forum internasional ya, baik untuk Indonesia sendiri maupun untuk membantu saudara-saudara kita di luar negeri gitu. Pasti cold storage itu harus sudah tersedia paling tidak sesuai dengan populasi Indonesia, paling tidak ya. Sehingga apapun yang terjadi nantinya kita sudah bisa mempunyai pasokan makanan mungkin 1 tahun minimal 2 tahun. Kalau seperti ada pandemi kemarin kalau tiba-tiba perang dunia ini, perang antara Ukraine dengan Rusia diperpanjang, kan dampaknya itu transportasi laut kan juga terhenti, sehingga kita betul-betul harus punya suplai makanan yang cukup sebenarnya ya. Cuman ya itu lagi, masyarakat Indonesia masih belum banyak yang paham tentang kebutuhan nutrisi yang baik. Makanan yang mengawetkan makanan gampang, bisa di asam, dirujak gitu ya, asinan, bisa ikan asin ya. Tetapi kalau kita pengen fresh food gitu, itu ya satu-satunya cara adalah dengan cooling ya, tadi. Jadi memang nggak boleh nunggu sampai itu terjadi. Jadi cold storage itu sebaiknya tersedia sesuai dengan jumlah populasi di negara kita. Thank you kalau untuk ini. Kalau saya beralih ke Bang Kevin. Nah, tadi kan Bu Herlin mengatakan ternyata ketersediaannya baru 15% dari kebutuhan. Masih panjang nih. Artinya masih ada 75%. Nah, apalagi kita kan negara kepulauan ya. Suplai yang sudah dilakukan selaku penyuplai gudang berpendingin ini, namanya juga gudang ya, berarti banyak simpenannya. Sudah berapa banyak daerah kah yang disuplai oleh dari perusahaan Pak Kevin ini? Kalau dari kita sih, kita berusaha untuk bisa supply sebanyak-banyaknya Bu ya, supaya kita juga bisa support ketahanan pangan kita juga. Cuman kalau untuk saat ini kita udah ada beberapa daerah Bu, yang kita udah mulai supply, terutama paling besar sih untuk di Jakarta ya Bu. Jakarta, kemudian kita juga ada di Aceh, kita juga ada di Manado, kita juga ada di Banda Neira, kita juga sudah ada di Medan, di Palembang, di Bandung sudah ada, dan juga kemarin juga sempat kita ada di Pekalongan juga, dan juga ada di beberapa kota-kota lainnya sih Bu. Nah cuman memang kalau misalnya yang tadi disampaikan sama Bu Herlin itu aku setuju banget sih Bu. Memang masih sangat besar banget
peluang potensi yang masih belum kita penuhi gitu Bu. Dan kita pun juga masih berusaha hal yang sama ya Bu ya, supaya kalau misalnya masyarakat ini juga apa ya, supaya sistem pendingin ini bisa semakin dekat ke masyarakat Bu. Supaya semakin banyak orang yang bisa menikmati makanan yang berkualitas. Betul. Kadang sedih Bu, kita kan selama perjalanan ini ya bareng-bareng sama perusahaan, kita tuh sering banget muter-muter ke daerah-daerah ya Bu ya. Itu kalau di Jakarta kita lihat kerapu ya Bu ya. Itu kan harganya lumayan mahal banget ya Bu. Kalau di daerah jadi ikan asin Bu. Iya, sedih banget lihatnya kadang. Gitu loh Bu. Nah itu hal yang kita juga pengen dukung Bu buat masyarakat. Gitu. Kalau yang pertanyaan selanjutnya ini mungkin keduanya. Kalau pengamatan Bu Herlin, kenapa rantai pendingin atau gudang pendingin ini tidak bisa dengan mudah terdistribusi atau tidak diminati banyak orang? Apakah tadi karena lifestyle? Apakah memang produk ini terlalu mahal? Seperti apa? Kalau lifestyle, saya pikir sekarang orang Indonesia sudah mulai terbiasa dengan fast food dengan didinginkan ya. Setelah pandemi ini semua orang sudah nyaman bahwa makanan beku itu bukan makanan yang sisa terus dibekukan gitu, tetapi makanan fresh yang bagus kualitasnya, yang siap diolah gitu ya, makanan fresh dan nutrisinya masih baik. Itu kalau dari sisi lifestyle, jadi itu sudah bergeser. Kalau dari sisi harga gitu, sayangnya semua orang selalu melihat pendingin itu mahal, tapi orang juga tidak pernah melihat bahwa waste juga mahal. Ya. Kalau pagi-pagi kita lewat pasar tradisional, wah seberapa gunung itu sampah sayuran, itu tidak dianggap mahal. Ya, harusnya ada nilainya. Itu kalau dikali 30 per bulan, dikali 12 bulan, waste-nya itu berapa? Dibandingkan kalau kita sejak dari hulu punya sistem rantai pendingin yang baik, itu akan menjadi jauh lebih murah. Hitungannya itu harus hitungan yang komprehensif gitu ya. Jadi losisnya termasuk dihitung. Betul. Akhirnya nanti yang disebut affordable nutrisi itu ya, itu harus dihitung semuanya secara nasional. Itu jangan sampai terlalu banyak sampah makanan. Indonesia itu kan negara nomor 1 kalau nggak salah ya, sampah makanan ya, sampah makanan. Jadi mudah-mudahan kalau kita sudah aware bahwa Indonesia itu butuh makanan, itu butuh disimpan dengan baik sejak awal, waste makanannya menjadi lebih sedikit. Lebih ke security-nya yang dipegang, lalu dihitung juga ada losisnya. Nah, kalau Bang Kevin gimana ngelihatnya? Apakah memang benar katanya gudang pendingin ini atau tempat pendingin ini mahal harganya? Kalau kita ngomongin mahal itu selalu jawabannya saya relatif sih Bu. Relatif. Jadi ibarat kata kita selalu percaya ya Bu ya. Ini ada paham yang mungkin agak ekstrim, tapi ini sesuatu yang kita percaya Bu. Itu ada gini, penghematan itu sama dengan pemborosan Bu. Gimana? Jadi misalnya Bu, kita memilih untuk berhemat atas sesuatu, jadi kita pilih kualitinya yang lebih bawah. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita ingin berhemat. Tapi karena kita pilih kualitinya itu yang nggak sepadan, dan durasi pakainya itu tidak sepadan, pada akhirnya kita akan beli lagi, investasi lagi, dan itu akan jadi double cost. Betul. Saya jadi ingat, saya pernah ngitung investasi pendingin, dibandingkan dengan lossnya. Jadi loss makanannya itu saya masukkan sebagai faktor, sebagai parameter ya. Jadi investasi yang dibilang orang mahal, investasi pendingin, ternyata kalau losses makanannya itu kita hitung, BEP-nya itu selalu paling 1 tahun, paling lama 1,5 tahun. Jadi kalau dibilang investasinya mahal, ya nggak, tolong hitung lossesnya juga kalau nggak pakai pendingin gitu. Benar. Betul. Tapi Bang Kevin bisa digambarkan nggak ke viewer ngaco ini, mungkin dikasih gambaran satu closet portable yang dimiliki oleh PT DL Solution ini, misalnya sekian capacity-nya, sekian harganya, mungkin seperti itu? Kalau harga sih kita relatif ya Bu ya. Tapi aku cuma ngomong yang unit yang paling standar lah ya. Ini kalau misalnya di PTDS itu kan kita spesialis di portable cold storage. Jadi ini pendingin yang bisa
ngebekukan, jadi dia bisa jadi buat minus yang ekstrim sampai minus yang plus juga bisa. Jadi dari plus 35 sampai minus 40 itu bisa. Jadi ini satu unit tapi multifunction. Nah, kalau misalnya harga unitnya kita itu yang paling standar itu kita mulai dari sekitar 600-an Bu. Nah, kalau unit yang 40 feet kan ada 3 ukuran, 10, 20, 40. Kalau ukuran 40 feet itu harganya itu sekitar 1 miliaran sih Bu. Oke. Nah, kalau misalnya dibandingkan dengan investasi yang pada umumnya, aku ngerasa sih investasi ini sangat oke banget. Oke, dengan BEP misalnya 1 miliar tadi, BEP-nya itu masa pakai berapa lama, BEP-nya kira-kira berapa? Nah, kalau BEP sih aku tergantung ya Bu ya, karena kan tiap bisnis pasti beda-beda ya. Iya, betul, Cuman aku ngomongin komoditi yang di dalam ya. Betul. Kalau aku ngomongin mengenai masa pakai ya Bu ya. Kalau kontainer itu sendiri kan kita ngambil bentuk kontainer. Nah, ini sangat berbeda, ini bukan river. Kalau river kontainer itu biasa buat transportasi. Jadi dia dari insulasinya beda, interiornya beda, itu beda. Kalau kita ini premium portable cold storage. Jadi dia itu dari segi insulasi kita lebih tebal. Terus yang kedua, bagian dalamnya kita tuh fully muffler grade stainless steel. Jadi itu udah sangat bagus banget buat makanan gitu. Bahkan kita bisa store medical, bisa storing banyak hal lah. Dan kabarnya bisa moving ya, dari satu tempat bisa dipindahkan ke tempat lain. Betul, kita juga bisa dipindahkan gitu loh. Dan ini Bu, masa pakainya dari badan yang berbentuk kontainer itu bisa sampai 25 tahun. 25 tahun. Tergantung kita jaganya bagaimana. Garantinya? Kalau dijaganya bagus, itu mungkin bisa lebih. Oke. Kalau dari kami Bu, itu warranty-nya kita tuh, kita kasih warranty spare part itu 5 tahun gratis. Kalau misalnya ada spare part yang rusak, itu kita ganti spare partnya gratis. Hanya biaya akomodasi teknisi nggak kita tanggung gitu ya. Saya jadi pengen nanya juga ini, Pak Kevin. Silahkan. Kalau range temperaturnya gimana? Jadi itu temperaturnya hanya misalnya untuk sayur aja, untuk daging aja. Satu tempat gitu ya? Gimana itu? Atau bisa diubah-ubah seenaknya? Karena itu kan bisa dipindah-pindah ya. Betul. Jadi itu temperaturnya bisa diubah-ubah juga dari minus sampai positif gitu nggak? Bisa Bu, itu kita bisa satu atur. Unit gitu ya? Satu unit itu, jadi orang kalau satu kali investasi bisa dipakai untuk apa aja gitu. Betul, betul. Jadi dari suhu yang plus sampai suhu minus itu bisa, jadi bisa diatur. Jadi misalnya hari ini unit tersebut Ibu mau pakai buat nyimpen ikan. Rata-rata di Indonesia penyimpanan ikan kan minus 18 sampai dengan minus 30. Nah itu bisa. Nah kemudian misalnya besok tiba-tiba ikan lagi nggak musim, untuk sayur misalnya, sayur gitu kan, diturunkan. Iya itu bisa Bu. Misalnya jadi plus 5, plus 10 buat chilling. Kadang kemarin juga sempet Bu kita ada mampir ke salah satu farm kentang ya Bu ya. Ini canggih banget Bu, di daerah-daerah tuh ternyata farmnya sangat canggih. Aku sangat kaget banget dan sangat kagum lah bagaimana cara mereka kerja ya. Itu kayak contohnya kentang ya Bu. Kalau dia disimpan di suhu yang chill, itu akan lebih cepat bikin dia tumbuh mata kentang. Kalau dia mata kentangnya itu banyak, iya pas ditanam itu pas jadi kentang itu jadi banyak gitu. Nah, ini juga tapi di saving di tempat pendingin dulu. Tempat pendingin, betul. Keren. Nah makanya dengan unit yang satu, dengan durasi pakai, dengan pemanfaatan, range suhu segala macam, dan satu lagi Bu, ini ada residual value. Ibu misalnya contoh, kalau misalnya Ibu bangun cold storage, aku nggak mengecilkan konvensional, nggak. Kita kan di sini sebagai pengisi ya Bu ya. Misalnya masih ada space gitu kan. Jadi misalnya konvensional menuhin yang besar-besar, kita yang lebih standar lah di bawahnya itu. Nah kalau misalnya Bu di konvensional, misalnya setelah Ibu bangun di satu titik, Ibu mau pindah ke tempat lain kan sulit ya buat dibawa semuanya pindah. Kalau gitu ini bisa break gitu kalau ya. ini bisa pindah, oleh karena itu ini bisa dijual kembali ke orang lain. Gitu. Sedangkan kalau energinya gimana itu? Karena kan tadi dari temperatur yang minus ke temperatur yang positif gitu. Lalu konsumsi energinya jangan-jangan yang positif jadi menggunakan energi yang untuk minus gitu. Jadi kan mahal. Gitu enggak? Nah kalau misalnya dari energi sih kita sangat terkenal banget Bu. Kita kerjasama sama Thermo King. Jadi ini nama kontainer Titan Containers, itu kita pakai engine dari Thermo King. Nah khusus untuk Thermo King yang kita pakai itu Magnum Plus engine-nya. Jadi dia ini sudah ngikutin perjanjiannya Montreal yang Ibu kerjakan. Iya, itu aja karena saya concern dengan konsumsi energinya ya. Jangan-jangan efek rumah kacanya gede dari mesin ini gitu. Enggak ya? Enggak. Jadi ini udah benar-benar terukur lah. Jadi dari segala energi efisien, dari waste efisien, betul. Artinya sebenarnya Bu, dari pengamatan seorang pengamat yang expert di bidang gudang pendingin tadi, ternyata
ada yang luput dari mata Bu Herlin. Di hulunya juga ternyata sangat dibutuhkan buat menumbuhkan si kentang tadi, butuh ya dengan temperatur tertentu ya. Nah berarti ibu melihat ini ternyata bukan dari pasca lalu ke hulu ya, ternyata ke hilir, ternyata tidak ya. Di hilir di hulu sendiri itu memang dibutuhkan proses sebelum ditanam ya, sebelum tanaman. Kalau ibu melihat situasi yang sekarang ini dengan semakin harusnya ada regulasi dari pemerintah untuk mewaspadai ke depan yang tidak bisa kita duga dengan ada krisis global misalnya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu kan. Berarti harus ada regulasi seperti apa sih Bu supaya rantai pendingin ini atau gudang pendingin ini bisa lebih diminati atau lebih diberikan instruksi supaya losis tadi makin dikurangi, misalnya di petani, di nelayan, bahkan di hulu-hulu yang memang mengerjakan itu. Ya, kalau menurut saya ya, pemerintah itu sekarang kalau membuat suatu investasi ya, investasinya tidak boleh hanya berdasarkan harga di awal, front cost-nya ya, tetapi harus harga life cycle cost analisisnya tuh harus ada. Yes. Jadi dia life cycle-nya itu berapa, harganya berapa, baru bisa dibandingkan. Kalau tidak, menurut saya itu nggak fair ya. Analisisnya itu. Analisis kedua adalah penggunaan refrigerannya tentu saja yang low GWP, jadi potensi dia untuk menyebabkan gas rumah kacanya harus lebih rendah ya, dan nggak boleh HFC ya. Di HFC itu yang 410, 40 itu tuh harus sudah mulai dikurangi. Kalau ini udah HFO ya, saya ya kita udah pakai yang terbaru. Kurang dari 10, mereka udah kurang dari 10. Gas rumah kaca juga bukan hanya dari refrigeran. Jadi pemerintah juga harus mengedepankan bagaimana konsumsi energi dari mesin pendingin tersebut. Jadi bukan hanya murah, konsumsi energinya bagaimana, karena pemerintah juga kan punya kewajiban menurunkan emisi. Nah, kebetulan saya juga ikut di dalam tim di ESDM menghitung bagaimana Indonesia bisa menurunkan emisinya sebagai komitmen terhadap forum internasional, dan itu susah ya. Jadi semua orang harus aktif. Jadi pemerintah juga, bukan hanya pemerintah, seluruh masyarakat Indonesia kalau mau invest pendingin ya investnya bukan hanya harga awal, tetapi dilihat segala sesuatunya. Nah, kira-kira kan tadi bicara energi, apalagi yang butuh banget dengan gudang pendingin ini banyak kan di daerah-daerah yang energinya masih belum ada supply. Misalnya kalau dia mau menghidupkan itu belum tercolok listrik, berarti harus menggunakan genset misalnya. Supaya berkesinambungannya seperti apa solusinya kira-kira? Apa yang dilakukan? Oke. Kalau dari kita ya Bu ya, kita nginget kita ini ke salah satu negara tropis, terus negara kepulauan, salah satu kepulauan terbesar di dunia juga. Dan fakta yang ada tuh nggak bisa kita tutupin Bu, kalau misalnya di daerah-daerah tertentu yang di luar jangkauan tuh nggak ada listrik gitu. Dan juga bisa jadi di daerah-daerah tersebut solar juga terbatas gitu. Nah oleh karena itu kita dari PTDS, kita dari Titan Containers, kita kasih solusi buat nyediain solar panel. Nah jadi ini yang lagi kita mau kerjakan juga, dan memang within this year lah ya, hopefully semua prototipe itu jadi dan bisa kita mulai pasarin. Nah itu gimana kita nyalain cold storage, kita pakai semuanya itu pakai photovoltaik. Jadi itu pakai panel surya dengan baterai, dan juga itu juga bisa kalau misalnya ada daerah-daerah tertentu yang masih punya akses solar, masih punya akses listrik, itu bisa dihybridkan juga gitu. Jadi ini biar jadi solusi di daerah-daerah yang sulit listrik, itu tetap bisa punya fasilitas pendingin. Ternyata sudah sangat high tech ya Bu Herlin ya. Iya, kaget juga saya. Tapi kalau untuk keberlanjutan usaha seperti ini, kalau benar nggak sih Bu, pengamatan Ibu tuh sama nggak dengan orang suara di luar sana bahwa supaya kita tetap sustain gitu, berusaha menjajakan dagangannya, kita tuh harus dekat dengan penguasa ternyata. Ngaco itu mah. Gimana? Dekat dengan penguasa ya mungkin bikin kita happy, bikin kita merasa eksis juga ya. Tapi
rasanya untuk punya bisnis yang sustain, yang penting kita punya sustainable teknologi Ya, seperti yang jadi dimiliki Bang Kevin mau tadi ya. siapapun pemerintahnya, siapapun penguasanya, penguasanya itu akhirnya kita hanya menjadi salah satu komponen yang memberikan solusi. Komponen Jadi siapapun akan butuh kita, ya nggak Pak Kelvin? Setuju Sepakat banget, nggak, Bu. Pak Kevin? Setuju banget. Waduh, keren banget. Siapapun akan butuh kita. Kita punya tadi apa satu, Bu? Sustainable teknologi. Teknologi. Kalau kita punya quality tadi sustainable teknologi pasti akan terpakai. Seperti itu. Aduh, berbobot sekali. Fiora Ngaco dapat ilmu yang luar biasa dari expert, dari Bang Thank you, Kevin Bu. juga. Terima kasih. Kita udah ada di penghujung. Saya Nelly Marinda, host Ngaco, dengan Bu Herlin dan Bang Kevin mengucapkan terima kasih untuk Fiora Ngaco. Jangan lupa Like, comment, subscribe, dan share. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Makasih Bang Makasih, Bu. Kelvin, Bu Herlin. Sama-sama. Makasih, Bu. Makasih.